Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah, akhwati fillah, para pemirsa dimanapun Anda berada, melalui media ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan juga kita bersyukur kepada Allah masih dianugerahi keimanan. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita dengan senantiasa beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita nantinya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, beliau suri tauladan kita yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelumnya kita sudah menjelaskan, sudah belajar tentang kalimat la ilaha illallah, baik dari sisi dalilnya maupun dari sisi rukunnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Jadi kita membicarakan rukun, sekarang syaratnya. Syarat, kalau dalam ibadah kita bisa syarat sah salat, syarat sah wudu dan lain sebagainya. Nah, kita pelajari sekarang ada syarat la ilaha illallah. Zakarah ijmalan, dan akan menyebutkannya secara global. Nah, ini secara global dulu, setelah itu nanti akan disampaikan secara terperinci. La ilaha illallah la tanfa'u qailuha illa idza haqqaqa syurutuha wa hiya thamaniyatun. Kalimat la ilaha illallah enggak ada manfaatnya bagi pengucapnya, bagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak ada manfaatnya illa idza haqqaqa syurutuha, kecuali ketika dia merealisasikan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya direalisasikan dulu, baru berarti kalimat la ilaha illallah. Wa ya thamaniyatun, dan dia berjumlah 7 ya. Berjumlah 8 samaniyah. Bisa dicatat atau diperhatikan baik-baik. Yang pertama al-ilmu al-munafi lil jahli, yaitu yang pertama berilmu itu meniadakan atau menghilangkan kejahilan, lawannya. Jadi ini berbicara lawannya. Yang kedua al-yaqinu al-munafi lisyak, yaitu keyakinan, yaitu menafikan keraguan. Jadi kalau yakin ya udah yakin, tidak ada lagi keraguan. Yang ketiga al-ikhlasu al-munafi lisyirki, keikhlasan menafikan kesyirikan. Jadi ikhlas itu artinya murni, tidak ada campur baur dengan yang lain, murni hanya untuk Allah. Beda dengan syirik. Syirik itu dia kadang untuk Allah, tapi di sisi lain juga mencampur adukkan. Ada sisi di mana tujuan dia ada selain Allah gitu. Jadi menggandengkan. Jadi syirik itu dari kata syaruk itu apa? Berserikat gitu. Nah, kalau ikhlas itu murni, satu, tujuannya cuma satu. Yang keempat as-sidqu al-munafi lil kadzib, itu kejujuran menafikan kedustaan ya. Kelima al-mahabbah al-munafi lil bughdhi. Yang kelima kecintaan, cinta menafikan kebencian. Yang keenam al-inqiyadu al-munafi lit tarki, yaitu tunduk, patuh menafikan meninggalkan. Jadi kalau sudah ada peraturan kita patuh. Kalau lawannya apa? Ya tinggalkan peraturan tersebut, lawannya.
Yang ketujuh al-qabulu al-munafil lirraddi, yaitu yang ketujuh menerima, menafikan penolakan. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah diterima, tak ditolak lagi. Nah, jadi orang kafir dulu, Quraisy dahulu, mereka menolak dengan kalimat tauhid. Yang terakhir al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengkufuri atau menghindari dan lain sebagainya sejenis dengan kalimat itu. Al-kufur menutupi sesuatu yang yu'badu min dunillah, sesuatu yang disembah selain Allah, mentiadakan dengan apa yang disembah selain Allah, tidak boleh. Ini secara global perinciannya, penjelasannya tentang syarat la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan, zakara asyurutu bitafsili, maka disebutkan syarat-syarat, zikra syurutu juga akan disebutkan syaratnya bitafsil, dengan terperinci ya, dengan terperinci. Di sini terperinci dijelaskan maknanya, lanjut dijelaskan juga dalilnya, itu terperinci ya. Ini sangat ringkas sekali ya, jadi mudah untuk dipahami ya. Yang pertama, al-ilmu al-munafil jahli, ilmu menafikan kejahilan. Maknanya adalah al-ilmu bimana la ilaha illallah nafyan wa isbatan, yaitu berilmu dengan makna la ilaha illallah. Apa itu ilmunya? Itu nafyan wa isbatan, penetapan, menafikan dan juga menetapkan. Nah, ini kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu rukun la ilaha illallah, itu menafikan dan menetapkan. Kalau ingin lupa atau bisa dimerojah kembali ya tentang rukun la ilaha illallah. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya dia yaitu Allah Ta'ala, la ilaha, tidak ada sesembahan, illallah, kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad ayat ke-19. Di sini ada diawali dengan kalimat fa'lam, itu ilmuilah. Jadi diperintahkan di sini untuk belajar. Itu kalimat fil amr dalam bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua, al-yaqinu al-munafi fi lisyak, yaitu keyakinan menafikan keraguan. Jadi antara yakin dan ragu itu tidak bisa bercampur ya. Kalau yakin ya, yakin, betul yakin. Maknahu an yakuna qailuha ala yaqinin tam, ala yaqinin tamin bi anna Allah wa al-ma'budu al-haqqu. Bahwasanya seorang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakin at-tam, di atas keyakinan yang sempurna, bahwasanya bi annallaha, bahwasanya Allah itu wa al-ma'bud al-haqqu, dialah yang disembah yang benar. Hanya Allah yang disembah yang benar. Selain apa ada pun selain Allah itu batil. Nah ini, jadi harus yakin, betul-betul yakin dalam diri kita. Kalau kita menyembah Allah, hanya Allah yang pantas disembah, gitu. Hanya Allah yang layak disembah. Adapun selain Allah maka tidak pantas. Kita lihat di sekeliling kita, di media-media kita lihat ada manusia kadang menyembah makhluk Allah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah sapi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Mereka belum sepenuhnya mengakui bahwa Allah itu sepantasnya disembah. Walaupun pada fitrahnya manusia semuanya mengakui Tuhanlah segala pencipta segala. Tapi di sisi kehidupannya, di sisi peribadahnya, mereka masih meyakini sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Nah, dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat al-ayah al-10. Hanyalah al-mu'minuna, innamal mu'minun, hanyalah
Orang-orang beriman itu adalah allazina amanu billahi wa rasulih, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah wa rasulih dan juga kepada rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, lam yartabu, tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim, mereka berjihad dengan harta-harta mereka. Wa anfusihim, juga berjihad dengan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Jadi kejujuran itu tidak hanya sekedar ucapannya, harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau hanya sekedar ucapan, inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka mengaku beriman kepada Allah, pada akhirnya mereka kufur kepada Allah. Al-Hujurat, ya, bisa dilihat Al-Hujurat ayat yang ke-15, ya. Kemudian yang ketiga, al-ikhlasu al-munafi lisyirk, yaitu keikhlasan meniadakan kesyirikan. Maknanya adalah an takhlisa jami'al ibadati lillahi wahdah wa la tusrifu minha syai'an li ghairillah. Bahwasanya engkau mengikhlaskan jami'al ibadah, seluruh ibadah itu lillahnya untuk Allah, bukan untuk sepulan. Engkau salat bukan karena sepulan, engkau beribadah bukan karena bos, engkau melaksanakan haji bukan karena segan dan lain sebagainya, karena engkau kaya nanti dibilang kaya kok enggak haji. Enggak, karena ini ya haji misalnya memenuhi panggilan Allah. Engkau korban misalkan itu karena panggilan Allah, enggak ada karena embel-embel yang lainnya, ya. Jadi seluruh ibadah lillahi wahdah, hanya untuk Allah saja. Wala tusrifu minha syai'an li ghairillah, dan tidak memalingkan darinya sesuatu pun kepada selain Allah, enggak dipalingkan. Berarti yang dijelaskan tadi, bukan karena sepulan, engkau sholat bukan karena istri, bukan karena anak, bukan karena atasan, bukan karena bawahan, bukan karena mertua, bukan karena lain-lainnya, tapi murni hanya untuk Allah. Itu keikhlasan. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafah. Dan tidaklah umiru, mereka diperintahkan, illa liya'budullaha mukhlisin, kecuali beribadah kepada Allah mukhlis, ikhlas baginya, yaitu bagi Allah, ikhlas kepada Allah, lahud-din, di dalam beragama yang lurus. Inilah keikhlasan. Sedikit penjelasan. Kalau kita membahas ikhlas itu luas, ya, luas dan perlu pembahasan tersendiri ikhlas, ya. Suatu saat nanti insya Allah ada sebuah buku yang bagus, ya, membahas tentang sebuah keikhlasan. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk membahasnya. Kemudian yang keempat, as-sidqu al-munafi lil kadzib, yaitu kejujuran menafikan kedustaan, ya. Jujur lawannya adalah kedustaan. Maknanya adalah antaqula kalimat tauhid, engkau mengucapkan kalimat tauhid, wa anta shadiqun fi zalika yutabiqu qalbuka lisanik. Bahwasanya engkau mengucapkan kalimat tauhid dan engkau jujur fi zalika, di dalam hal itu, mengucapkan kalimat itu jujur, yutabiqu qalbuka lisanik, dan mencocoki hatimu dan lisanmu. Bukan hatinya kata lain, lisannya juga berkata lain. Jadi sama, antara hati dan mulut itu sama mengucap kalimat. Betul-betul jujur dia kepada Allah. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Al-Ankabut ayat 1-3. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqula amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika mereka dilahirkan, ayyutraku, kami biarkan mereka, ayyakulu amanna, untuk mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka belum diuji.
Jadi Islam itu untuk menentukan keimanan atau tidaknya itu dengan ujian. Ya, ujian bisa berupa harta, bisa berupa jabatan dan lain sebagainya. Walaqad fatanna allazina min qablihim, maka sungguh telah kami beri fitnah, beri ujian orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu allazina shadaqu, maka sungguh Allah itu mengetahui orang-orang shadaqu, orang yang jujur. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah maha mengetahui siapa yang berdusta. Jadi Allah tahu mulai diciptakan manusia sampai akhir zaman nanti, Allah tahu siapa yang betul-betul jujur dia beragama, siapa yang jujur dari hatinya, siapa yang dusta, Allah tahu semuanya. Jadi tidak ada tersembunyi di sisi Allah Ta'ala, karena dia mengetahui baik yang tersembunyi di hati kita maupun yang nampak pada diri kita. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughdhi, yaitu kecintaan meniadakan kebencian. Jadi cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Ma'nahu an taqula hadhihi kalimah wa anta tuhibbullaha wa rasulahu wa an tuhibba hadhihi kalimah wa ma tadullu alaihi. Bahwasanya engkau mengatakan kalimat ini dan engkau mencintai Allah dan Rasulnya, dan engkau mencintai kalimat ini wa ma tadullu alaih, dan apa yang menunjukkan atas hal itu. Jadi cinta dengan kalimat ini. Cintanya diawali dengan mengilmui tadi, mengilmui dan senang dengan kalimat ini, senang mengucapkannya. Tapi hanya bukan sekedar senang mengucapkannya, ya. Harus diiringi dengan pemahaman yang benar terhadap kalimat ini. Ad-dalilu qawluhu ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Al-Baqarah ayat 165. Dan sebagian manusia may yattakhidhu min dunillah, ada yang mengambil ilah-ilah selain Allah, mengambil sekutu-sekutu selain Allah. Apa yang mereka buat dari sekutu untuk menjadi apa? Andada, sebagai tandingan di samping Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai sesembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka mengaku juga mencintai Allah, tapi di sisi lain mereka juga mencintai sesembahan tandingan-tandingan yang mereka jadikan di samping di sisi Allah Ta'ala. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat cintanya kepada Allah Ta'ala. Cinta. Nah, jadi ini kalimat yang sangat luar biasa. Jadi jangan dibayangkan kalimat cinta itu hanya bagi seorang laki-laki dan perempuan saja. Cinta itu maknanya luas dan merupakan bagian dari ibadah. Jadi cinta itu bagian dari ibadah hati. Ya, ibadah hati. Yang keenam, al-inqiyadu al-munafil tarqi, yaitu tunduk menafikan tarki, meninggalkan. Jadi kalau ada sebuah perintah, ya kita tunduk, bukan meninggalkan perintah tersebut. Maknanya adalah anta'budallaha wahdah wa tanqadu li syari'atihi. Bahwasanya engkau menyembah Allah saja dan tunduk terhadap syariatnya. Tunduk. Jadi Islam itu pada hakikatnya taslim, ya, tunduk. Jadi kalau orang tidak tunduk terhadap syariat Allah, dipertanyakan keislamannya. Wa tu'minu biha, dan engkau beriman kepadanya. Wa ta'taqidu anna al-haqqu, dan engkau meyakini Allah itu benar, meyakini syariat Allah itu benar, dan apa-apa yang terkandung di dalamnya harus diyakini. Itu baru dikatakan inqiyad, ya, syarat salah satu syarat dari la ilaha illallah. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah wa anibu ila rabbikum aslimu lahu, dan kembalilah kepada Rabbmu, wa aslimu lahu, dan pasrahkan untuknya, berpasrah dirilah kepadanya. Jadi aslama yuslimu islaman. Jadi Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, muslim. Jadi seorang yang pasrah kepada Allah, menjalankan syariat Allah, itu dikatakan muslim. Tapi dia mengaku muslim, tidak patuh terhadap syariat Allah, meninggalkan syariat Allah, dipertanyakan keislamannya,
Jangan-jangan ini hanya Islam KTP ya. Jadi Islam KTP itu hanya nama saja Islam, tapi meninggalkan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketujuh al-qabulu al-munafi raddi, yaitu menerima menafikan penolakan. Jadi kalau sudah menerima, seorang muslim harus menerima kalimat ini dan menafikan penolakan, enggak boleh ditolak. Kalau betul-betul engkau seorang yang Islam mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Maknahu antuk bala hazil kalimah wa tuqbala ma dallat alaihi min ikhlasil ibadati lillah wa tarku ibadata ma siwah. Bahwasanya engkau menerima kalimat ini dan menerima apa yang ditunjukkan atasnya dari keikhlasan ibadati lillah, dari keikhlasan beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah masiwahu apa yang selainnya. Jadi menerima kalimat ini dan menerima konsekuensinya. Kalau engkau beribadah betul-betul mengakui Allah sebagai Tuhanmu, dan engkau juga harus menerima bahwasanya Allah itu memiliki syariat-syariat yang wajib ditunaikan. Ad-dalil qauluhu ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah la yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina la li sya'irin majnun. As-Saffat ayat 35 sampai 36. Innahum kanu, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy, idza qila lahum, dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, katakanlah tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah, yastakbiruna, mereka menyombongkan diri. Nah, kan? Jadi orang Islam itu ketika kalimat la ilaha illallah, sesuatu yang wajib diimani, menerima konsekuensinya, jadi menerima kalimat ini dengan senang hati. Bukan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ini. Orang-orang kafir yastakbiruna, mereka menyombongkan diri. Lalu mereka mengatakan wa yaquluna a inna latariku alihatina, apakah kami akan meninggalkan alihatina, ilah-ilah kami, sesembahan kami, li syairin majnun, hanya karena penyair gila ini. Jadi Nabi Muhammad SAW dikatakan penyair gila. Ketika Nabi mengatakan la ilaha illallah, mereka menimpali, membalas, apakah kami meninggalkan sesembahan kami ini hanya karena seruan orang gila, penyair gila ini. Nah, itulah luar biasa tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai seorang muslim, kita seharusnya al-qabul, menerima kalimat ini, tidak menyombongkan diri, menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini, menerima syariatnya dan apa yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir al-kufru bima yu'badu min dunillah, kafir dengan apa yang disembah selain Allah. Kita harus meninggalkan, mengkufuri, meninggalkan sesuatu yang disembah selain Allah. Tidak boleh, baik dari sisi mendukung dan sebagai mengucapkan selamat untuk agama lain pun tidak boleh, diharamkan di dalam Islam karena konsekuensinya besar ya. Maknahu an tatabarra'a min ibadati ghairillah wa ta'taqidu anna batilatun, bahwasanya engkau berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah dan engkau meyakini bahwasanya dia itu batil. Apa yang ada selain Allah itu batil, harus kita yakini. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamka bil urwatil wusqa. Al-Baqarah ayat 256. Maka barang siapa yang kufur kepada taghut, jadi taghut nanti ada pembahasan tersendirinya. Untuk bahasa sederhana, definisi sederhana, ma yu'badu min dunillah, apa yang disembah selain Allah, fa huwa ridha, dan dia ridha terhadap hal itu. Apa yang disembah selain Allah dan dia ridha, maka itulah taghut. Maka orang yang beriman itu adalah kufur kepada apa yang disembah selain Allah. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kuat, tali yang kokoh. Itu kalimat la ilaha illallah.
Alhamdulillah selesai tentang pembahasan mengenai syarat-syarat la ilaha illallah, baik disampaikan tadi secara umum ya maupun disampaikan secara terperinci. Dan penjelasan yang sedikit ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya inilah kalimat la ilaha illallah. Yang selama ini kita hanya mendengar kalimat la ilaha illallah tanpa dijelaskan secara terperinci, maka mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah khazanah keilmuan dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, semakin meningkatkan rasa ingin belajar dan terus belajar untuk terus meningkatkan ibadah, ini kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Jadi beda orang yang beribadah di atas ilmu dengan orang yang beribadah tanpa ilmu, itu kualitasnya berbeda. Jadi bagaimana kita beribadah di atas ilmu sehingga ibadah kita menjadi berkualitas. Alhamdulillah kita selesai dan mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Terima kasih perhatiannya dan juga mohon maaf segala kekurangannya. Bagi yang ingin sharing-sharing, ingin mengkoreksi nggak apa-apa, namanya juga ini kita lagi saling belajar ya. Ingin komen dan lain sebagainya atau ingin subscribe juga nggak apa-apa ya. Ini juga channel yang baru yang sambil menyebarkan kebaikan kepada kaum muslimin tentunya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.